Pada hari terakhir KTT G20, Presiden Joko Widodo menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap Amerika Serikat dalam memerangi terorisme dan mau bekerja sama dengan negara Muslim. Dengan didampingi pejabat tinggi negara seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Joko Widodo menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Joko Widodo memandang Badan Intelijen Amerika Serikat sebagai organisasi yang patut ditiru. Oleh karena itu, saat bertemu Trump, Jokowi berharap Indonesia dan Amerika Serikat dapat saling bekerja sama untuk mengatasi terorisme melalui pertukaran informasi intelijen. Sementara saat terakhir pertemuannya, Presiden Joko Widodo tak lupa mengundang Presiden Donald Trump untuk berkunjung ke Indonesia. First and most importantly, I need to deliver to you one greeting from your million of fans in Indonesia. As one of the Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saya Poppy Zaidra. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 di Hamburg, Jerman. Pertemuan itu sebagai langkah meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi antar kedua negara. Presiden Jokowi mengatakan di bidang ekonomi Indonesia sangat peduli terhadap ekspor kelapa sawit untuk biodiesel ke Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga mengimpor kedelai dalam jumlah yang besar dari Amerika Serikat. Selain membahas kerjasama di bidang ekonomi, pertemuan antar kedua kepala negara ini bersepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral yang saling menguntungkan. Jokowi mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sangat bervariasi seperti ekspor kelapa sawit, impor kedelai, hingga jual beli pesawat terbang. Di sela-sela bertemu Donald Trump, Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence ke Indonesia beberapa waktu lalu. First and most importantly, I need to deliver to you one greeting from your million of fans in Indonesia. They are only interested in one thing: when can they personally welcome you to Place I'd like to go. I can get into this trouble if I don't bring back some good news for your million of fans in Indonesia. Second, I wanted to convey our sincere appreciation for Vice President Michael Pence visit to Jakarta 3 months ago. We really appreciate that your administration choose Indonesia as one of the 4 stops on your Vice President tour around Asia. Vice President Pence underlined the commitment of the USA to strengthen the strategic partnership with Indonesia. From our perspective, this visit was very successful. So once again, thank you. Ya, pemirsa, krisis air mengancam Indonesia. Kita akan lanjutkan dialog kita dengan Pak Firdaus Ali. Kalau tadi sebelumnya kita menyinggung, ini faktornya juga salah satunya mungkin eksploitasi dari masyarakatnya sendiri. Orang-orang Indonesia terhadap air
Tadi kalau secara gamblang Pak Firdaus menyebutnya masyarakat Indonesia ini primitif untuk mengolah atau menggunakan sumber daya air mereka seperti itu. Memang sejauh mana sih yang sudah dilakukan sadar atau tidak terhadap air seperti itu, Pak? Jadi itu bahasa, saya mengatakan bahwa masyarakat kita terutama di Jabodetabek itu masih sangat primitif, itu bahasa yang paling halus sebetulnya untuk menyentil masyarakat kita. Kenapa? Karena sebetulnya kita lihat di negara manapun juga, ya, peran publik itu masyarakat telah melindungi sumber daya itu sangat dominan sekali. Kenapa? Karena mereka lah yang menentukan buruk jeleknya sumber daya air tadi. Tadi sekarang saya sampaikan, Jakarta punya 13 sungai dengan 76 anak sungainya. Ada 40 situ waduk dan situ di Jakarta. Tapi tidak satu pun yang memenuhi standar baku air baku. Kenapa? Isinya kan ya sekarang udah bagus dalam 2 tahun terakhir ini. Ya, dulu kan isinya ya pintu air itu isinya adalah sampah semua. Gitu. Dan air kita warnanya adalah hitam. Ya, dan itu mencerminkan sebetulnya bahwa masyarakat kita tidak peduli dengan bahwa air itulah sumber kehidupan, air penentu kesejahteraan, dan air juga akan menentukan mereka hidup sehat apa tidaknya. Sejauh ini apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia ataupun Jakarta juga khususnya sampai mereka tidak sadar mereka justru sudah merusak air bakunya sendiri seperti itu? Ya tentunya kemudian bukan berarti mereka tidak tahu bahwa membuang sampah limbah ke badan air itu adalah salah, merusak. Mereka tahu, orang diajarkan di sekolah kok sebagian besar kan kita dididik. Tetapi kemudian sikap menggampangkan, ya pengen mau enaknya itu yang kemudian cenderung membuat mereka berlaku primitif tadi. Ya lihat aja kalau kita. Jadi kesadaran kita tuh masih belum ada untuk mengetahui mengenai krisis air ini ya Pak ya? Ya sebetulnya itu mungkin intinya. sudah sadar karena sering diingatkan. Tetapi kemudian batas antara sadar dengan praktek untuk kemudian melakukan kebaikan itu tipis. Oke, ini adalah sebenarnya sesuatu yang simpel tapi ternyata memberi dampak yang luar biasa untuk Sangat Indonesia. luar biasa sekali. Oke, sekarang kita ada penelpon ya. Ini kita buka line interaktif juga. Ini ada penelpon dari Tangerang ya, Siska. Ya, Mbak Siska, silakan. Halo, iya. Halo. Iya siang Mbak. Menurut saya juga pernah mengalami krisis air bersih di waktu pas musim kemarau. Saya juga ngerasa banyak orang yang masih kurang peduli sama kebersihan lingkungannya. Ya, memang perlu banget sih untuk peran pemerintah untuk mengedukasi masyarakat bahwa kebersihan memang sangat penting, apalagi air menurut saya sangat kebutuhan yang sangat vital. Kalau misalkan benar-benar terjadi krisis air, saya nggak bisa membayangkan seperti apa nanti kehidupan manusia di dunia ini, Mbak. Gitu. Oke, baik. Jadi, baik, Mbak Siska, boleh kalau bisa saya bertanya sedikit, saat krisis air itu apa yang Mbak Siska lakukan? Biasanya kan kalau masyarakat begitu ada krisis air di musim kemarau ngebor seperti itu, bor tanah mencari air, sumber air lagi. Ya, saya juga melakukan pemboran jadi pendalaman di mesin airnya sendiri tersebut ya Mbak. Tapi tetap aja bukannya hasil airnya yang bersih, malah tetap airnya kotor. Jadi saya nggak memakai air tersebut dalam artian ya, jadi saya pernah meminta air kepada tetangga sebelah yang kebetulan sumber airnya lebih bersih ketimbang air kami waktu itu, Mbak. Baik. Oke. Mbak Siska, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Firdaus mungkin? Apakah nantinya kita memiliki mesin air untuk pemurnian air bersih, jadi seperti itu Mbak, misalkan jadi kita nggak akan mengalami krisis air yang Oke, baiklah. Oke, Mbak Siska dari Tangerang, terima kasih atas partisipasinya. Kita beralih ke Pak Firdaus. Ini adalah salah satu partisipasi masyarakat sebenarnya. Kita tahu Tangerang baru saja mengalami banjir dalam 2 hari ini, ya kan ya. Dan ini juga merupakan satu krisis karena tadi Bapak bilang satu kekurangan, yang kedua kelebihan. Nah, ini bagaimana? Dia bertanya apakah nanti pemerintah atau Indonesia punya alat gitu untuk inovasi itu? Jelas, pemerintah kan punya target ya. Sebetulnya sudah di set up bahwa by 2019 nanti
kita punya target 100-0-100. Itu 100% akses ke air bersih. Dan artinya kemudian kita juga ke sanitasi ya. Lalu kemudian zero daerah yang yang kumuh dan sebagainya gitu. Oke, kembali ke target air bersih tadi. Tentunya kemudian sedang kita upayakan sekarang mempercepat membangun infrastruktur sumber daya air tadi. Di antaranya adalah pertama kali sepanjang sejarah Republik ini berdiri kita nekat dalam tanda kutip memutuskan membangun 49 bendungan baru. Belum pernah kejadian sepanjang sejarah Republik Di ini. mana aja Pak planning Di itu? Pulau Jawa, merata di seluruh Indonesia. Oke. Dulu kita membangun bendungan itu fokus di Pulau Jawa. Ya, sekarang ini diratakan sampai ke Papua, sampai ke Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah yang paling rentan kekurangan air. Oke, dari 49 bendungan yang rencananya akan dibangun oleh pemerintah, dampaknya seperti apa nanti untuk mengatasi krisis air ini? Bisa nggak untuk 20 tahun yang sudah krisis? Tidak. Jadi gini, dengan kalau selesai bendungan tadi, ya semuanya 49 tadi, kita akan bisa meningkatkan kapasitas cadangan penyimpanan air kita. Sekarang itu kita baru mampu menampung kira-kira 12,9 miliar meter kubik. Oke. Ya, 12,9 miliar meter kubik. Kalau kita selesaikan 49 bendungan baru dengan 16 yang lama yang kita tuntaskan, kita mungkin akan bisa mencapai kira-kira 19 sampai 20 miliar meter kubik. Dari berapa? Baik. Kalau bisa sebetulnya 78 miliar meter kubik sebetulnya yang membuat kita sedikit bisa lega bernafas. Hitungan itu 78. tapi sebanding lurus tidak Pak nanti dengan karena masyarakat penduduk juga terus bertambah seperti itu. Di tahun 1990 saja penelitian dari UN Water sudah 155%. Nah, ini ke depan 2020 akan tentunya tambah lebih banyak. tidak. Ya, tapi kemudian kita berharap ya pemerintah akan mengedukasi publik nanti diantaranya apa? Berhemat menggunakan air. Ya, tidak lagi dengan pola seperti sekarang. Kedua adalah memanen sebanyak mungkin kesempatan memanen air hujan. Jadi setiap rumah di-encourage untuk kemudian memanen air hujan. Ketiga, di kota-kota besar nanti akan didorong untuk mereclaim. Mereclaim itu menggunakan kembali air kotor atau air bekas seperti yang di Singapura, di Jepang, tempat lain. Sehingga ini akan perbaiki nanti ketahanan air kita secara keseluruhan. Memang tadi saya katakan, membangun, ya kalau bisa kita nambah bendungan itu kira-kira ya 1000 bendungan lagi. Dari yang sekarang kita punya 284 ya. Kira-kira itu yang... Idealnya berapa seharusnya Indonesia? Kalau dengan sebaran populasi yang ada, luasnya kita mungkin butuh cadangan reservoir penampung air itu kira-kira ya 78 miliar. 78 miliar. Dari yang sekarang kita miliki 12,9 miliar ya. Bisa menambah kira-kira 1000 bendungan besar kecil ya misalnya tergantung besarnya gitu ya. Tapi kan terpulang kembali bahwa membangun infrastruktur sumber daya itu terkendala dengan pembebasan lahan. Kedua, terkendala dengan fiskal kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, sekarang sebetulnya pemerintah udah fokus sebetulnya mengurangi subsidi energi dan mengalihkan untuk ke infrastruktur. Di antaranya tidak hanya menyangkut connectivity tapi juga menyangkut infrastruktur sumber daya air, dan berharap dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kondisinya lebih baik dibandingkan dengan ya katakan 5-10 tahun yang lalu. Ya, tentunya juga dengan kesadaran masyarakat itu tadi. Tentu, tanpa bantuan publik jauh tidak bisa. Seperti itu, meskipun infrastrukturnya sudah terbangun dan sudah memadai seperti itu. Baik. Kembali kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Lansok segera kembali.